Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita benar-benar membuktikan bahwasanya kenikmatan tertinggi adalah nikmatul iman dan Islam. Sering kita mendengar bahwasanya kita mensyukuri nikmat yang tertinggi, nikmat iman dan Islam. Dan kita semua menjadi saksi bahwasanya pagi ini panjenengan semuanya membuktikan itu. Ketika banyak pilihan-pilihan yang lain, ketika banyak pilihan kenikmatan-kenikmatan yang lain, panjenengan memutuskan memilih hadir ke kajian ini bersama-sama untuk kita thalabul ilmi, kami yang di depan juga thalabul ilmi, dan semoga panjenengan semuanya mendapatkan hikmah serta pelajaran pada pagi ini. Ketika banyak pilihan yang lainnya di luar sana. Anak-anak, betul enggak kira-kira nikmat yang paling tinggi nikmat iman dan Islam? Betul ya? Enakan kajian atau enakan ke CFD kira-kira? Kajian. Wah, buktinya pada kekajian semua. Kira-kira enak tahajud atau enak tidur? Enak tahajud, Masya Allah. Enak makan atau enak puasa? Enak makan, kalau makan masih susah dikalahkan. Ternyata ketika kita mengucapkan nikmat tertinggi, nikmat iman dan Islam, kita praktekkan dalam hidup kita, tidak semudah sambutan atau mukadimahnya. Ternyata kadang lebih kita terlena dengan tidur kita dibandingkan ketika kita bangun malam untuk salat tahajud. Kita inginnya tidur tapi Allah inginnya kita bangun. Kita inginnya makan tapi Allah inginnya kita puasa. Nah, dan banyak hal yang lainnya. Atau bahkan ketika hari Ahad seperti ini banyak pilihan kenikmatan yang lainnya. Pengen menghabiskan waktu sama keluarga mungkin di tempat yang lebih menghibur dan lain sebagainya. Tapi Allah langkahkan diri kita ke tempat ini. Ini membuktikan bahwasanya masih dalam diri kita yang menjadi nikmat tertinggi adalah nikmat iman dan juga Islam. Dan ini membuktikan bahwasanya Allah sedang menginginkan kebaikan dalam diri kita. Wa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka yang akan Allah berikan pada orang tersebut bukan kemudian dilangkahkan ke tempat yang dia sukai. Bukan kemudian Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki atau Allah berikan harta yang banyak. Tapi justru tandanya adalah ketika Allah inginkan kebaikan dalam diri seseorang, yufaqihu fiddin. Allah akan membuatnya dalam proses faqih dalam agamanya. Proses memahami agamanya. Dan salah satu caranya adalah dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka Masya Allah luar biasa, sebuah kesyukuran yang patut kita syukuri, sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah sekalian, salawat serta salam mari kita hadirkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang guru terhebat sepanjang masa, yang mana murid-muridnya kita rasakan jasanya sampai sekarang. Apalagi seorang gurunya. Dan semua nabi, semua rasul adalah guru. Baik profesinya apapun, memang semua rasul memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang Allah jadikan seorang raja, ada Allah jadikan seorang yang pandai besi, ada Allah jadikan seorang tabib, ada Allah jadikan kemudian seorang pedagang. Tapi semua rasul sama dalam satu profesi. Semua rasul adalah seorang pendidik, seorang guru. Yang mana mereka mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik umatnya, untuk mentarbiyah umatnya. Dan setiap umat telah Allah berikan rasul. Walikulli ummatin rasul. Fa idza jaa rasulahum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Surat Yunus ayat 47, bahwasanya setiap umat telah Allah berikan rasul di dalamnya. Yang mana mereka menghukumi dengan adil, dan umat yang sudah diberikan rasul tidak akan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian,
pagi ini kita sama-sama mempelajari dari sosok terhebat yang kita miliki, yang menjadi panutan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana beliau mencetak generasi terhebat dalam waktu yang relatif singkat. Masa berdakwah beliau relatif singkat dibandingkan nabi-nabi yang lainnya, hanya 23 tahun. Mencetak sebuah umat yang tadinya jahiliyah, bodoh, mereka dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka justru mendurhakai Allah. Kemudian berubah menjadi umat yang terbaik. Khairul quruni qarni, kata Rasulullah. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsumma alladzi yalunahum, tsumma alladzi yalunahum. Kemudian generasi setelahnya yaitu yang bertemu sahabat para tabi'in, dan generasi setelahnya yaitu yang bertemu para tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Maka jamaah sekalian, bagaimana cara Rasulullah mendidik sahabatnya yang tadinya orang luar biasa benci dengan Rasulullah kemudian berubah jadi sangat cinta dengan Rasulullah. Apa yang ditanamkan kira-kira di dadanya Bilal bin Rabah? Padahal ketika itu belum ada syariat yang turun, belum ada syariat sholat, puasa, zakat. Apa yang ditanamkan di dadanya Bilal bin Rabah sehingga ketika disiksa oleh majikannya tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Dan apa yang ditanamkan kira-kira di dadanya seorang Sumayyah yang lebih memilih mempertahankan keimanannya dibandingkan kemudian dia disiksa, ditusuk sampai mati sehingga menjadi syahid yang pertama dalam sejarah Islam. Maka apa yang berbeda dengan zaman sekarang? Ketika begitu murahnya iman ditukar. Bukan hanya dengan kematian, bahkan mungkin hanya sebungkus sembako atau apa. Begitu mudahnya iman ditukar. Maka ada beda tarbiyah, ada beda pendidikan yang terjadi pada zaman ini dengan zaman Nabi SAW. Next. Maka ketika kita mempelajari apa kira-kira bagaimana caranya Rasulullah mendidik umatnya, tidak ada referensi terbaik selain kita kembali kepada Quran. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan wahyu, yang mengajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara mendidik umatnya. Yang itu sudah terangkum dalam Al-Qur'an. Yang antara ayat satu dengan lainnya saling berkelindan satu sama lain, saling berhubungan satu sama lain. Berhubungan bukan hanya jasanya Nabi Muhammad saja, berhubungan dari nabi-nabi terdahulu. Ada mata rantai tugas Rasul dalam mengemban amanat mendidik para umatnya ini. Next. Yaitu ketika diawali ada doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala atas doanya. Kemudian dari situ Allah menjabarkan bagaimana tugas Rasulullah dalam mendidik umatnya sehingga terbentuklah sebuah metode, manhaj, kurikulum. Kalau kita bahasa mungkin di sekolahan ada kurikulum, ada silabus, ada metode bagaimana mendidik umat. Yang mana ini kelak menjadi bekal kita sesungguhnya, apalagi para asatid, para guru, para praktisi pendidikan, dan semuanya juga bertanggung jawab. Setiap kita adalah orang tua, kita bertanggung jawab mendidik anak-anak kita. Maka manakah referensi yang terbaik? Kita kembalikan ke Al-Quran. Siapakah sosok yang terbaik kita jadikan contoh? Rasulullah SAW. Maka ada sebuah mata rantai antara tugas Rasul satu dengan Rasul yang lainnya, yaitu dimulai dari doa Ibrahim alaihissalam di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Kemudian Allah jawab doa tersebut dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Kemudian Allah terangkan bagaimanakah tugas seorang nabi, tugas risalah, tugas kenabian di dalam surat Ali Imran ayat 164. Dan kemudian terbentuklah sebuah manhaj pendidikan Rasul. Yang mana ini adalah manhaj terbaik yang kita gunakan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Atau bahkan dalam lingkup yang lebih besar bagaimana kita mendidik umat ini, mendidik masyarakat di sekitar kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Ini mungkin yang akan kita baca jemaah sekalian pada kesempatan pagi ini. Maka semoga kita semua kita berdoa dulu diberikan hati yang lapang untuk menerima apa yang akan kita sharing sama-sama sehingga bukan sekedar menjadi pengetahuan tapi dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita. Next. Yang pertama adalah suatu ketika Rasul atau Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah di dalam doanya yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Ketika itu Nabi Ibrahim berdoa bersama Ismail di atas tanah yang gersang, di negeri yang tandus, di Mekah ketika itu yang belum berpenghuni, tidak ada tanaman yang tumbuh di atasnya. Namun luar biasa, Nabi Ibrahim dengan beraninya berdoa kepada Allah. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Surat Al-Baqarah ayat 129. Ketika itu Nabi Ibrahim memanjatkan doanya, ya Allah ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka, di tengah umat ini, padahal ketika itu Mekah sedang tidak ada siapa-siapa. Mekah ketika itu negeri yang tandus, tidak ada yang tinggal di atasnya. Betapa nubuat seorang Nabi Ibrahim, betapa kemudian pandangan Nabi Ibrahim melangkah jauh ke depan sana. Utuslah di tengah mereka ini kelak Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan kemudian kelak mengajarkan kitabmu, Quran dan juga hikmah. Wa yuzakkihim, kemudian dengan membacakan ayatmu, mengajarkan kitabmu, kemudian mereka menyucikan hatinya. Yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kemudian Allah jawab doa ini di dalam surat selanjutnya, next, yaitu dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Allah menjawab doa Nabi Ibrahim. Maka tadi ada poin berdoa. Next. Allah jawab dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Dan dialah Allah yang mengutus Rasul kepada kaum yang ummi. Doa Nabi Ibrahim tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 129, Allah jawab dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Dan Allah lah yang mengutus seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tahu bahwasanya cara mendidik umat yang paling mudah adalah menghadirkan orang dari golongannya sendiri. Kita pun sama terkadang. Kita lebih mendengarkan orang yang dekat dengan kita atau yang faham dengan kita, orang terdekat kita. Atau misalkan orang Jawa itu biasa lebih memperhatikan ya kalau dai-nya sama-sama orang Jawa, misalkan pakai bahasa Jawa atau apa. Atau kita kadang lebih mendengarkan kalau misalkan yang menyampaikan orang tua kita, adik kita, kakak kita. Ini sebuah psikologi yang Allah ajarkan bahwasanya salah satu cara kita merubah, mendidik umat adalah menghadirkan dari golongan mereka sendiri. Dan Allah hadirkan utusan dari golongan yang sama, yaitu dari orang yang ummi. Mengapa kira-kira kok orang-orang jahiliyah dulu dinamakan seorang yang ummi? Adik-adik ada yang tahu? Kenapa dinamakan ummi? Kenapa? Buta huruf ya, kita hanya biasanya taunya buta huruf. Jadi ummi itu dari kalimat ummun artinya ibu. Nah, pada masa Arab jahiliyah, seorang ibu atau seorang wanita itu memiliki derajat yang rendah, dipandang rendah di mata Arab jahiliyah. Maka pada zaman itu anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ketika punya anak perempuan dianggap sebuah simbol kehinaan. Mereka tidak kemudian merasa terhormat ketika punya anak perempuan. Bahkan Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang dulu juga ada kisah menguburkan anak perempuannya secara hidup-hidup. Benar-benar hina ketika itu orang perempuan. Sehingga mereka punya keterbelakangan, mereka jauh dari kata kepandaian, mereka menjadi simbol kebodohan. Nah, maka dinamakan ummi, orang Arabnya dinamakan ummi, dan juga ketika itu baca tulis tidak menjadi standar kepandaian. Jadi orang Arab kalau misalkan bisa baca tulis justru dianggap orang bodoh. Kenapa? Karena ketika itu standar kepintaran, standar kepandaian adalah kuatnya hafalan. Nah, sama misalkan kita ada yang bicara, ada seorang bicara, orang Arab mendengarkan sudah langsung hafal. Kalau misalkan kita, saya tulis dulu, saya catat dulu. Itu berarti malah tandanya bodoh kalau misalkan di Arab. Maka mereka tidak ada prestis, tidak ada kebanggaan kita mempelajari baca tulis. Nah, Rasulullah diutus kepada umat yang seperti itu. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina, Allah utus Rasulullah Muhammad SAW kepada bangsa yang standarnya saja sudah berbeda dengan bangsa yang lainnya. Wanitanya sudah benar-benar direndahkan derajatnya di pandangan mereka. Seorang Rasul yang dari golongan mereka, minhum. Maka sekali lagi jamaah sekalian, setiap kali ada kalimat Rasul sering kita mendengar ada kalimat minhum, bahwasanya utusan yang terbaik, pengajar yang terbaik, atau bahkan orang yang mampu mengubah seorang lainnya, itu terbaik adalah dari golongan sendiri, dari orang yang terdekatnya, dari umatnya sendiri. Maka siapa yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, ya yang paling terdekat dengan anak tersebut. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah.
Dan jika kita lihat ayat ini, ada rangkaian yang berbeda dengan Al-Baqarah 129. Kira-kira ada yang menyadari apa itu perbedaannya? Dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Membacakan Quran, kemudian mengajarkan isinya, baru tazkiyah. Tapi jawaban Allah luar biasa. Yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Baru membacakan saja sudah yuzakkihim dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Next. Maka di sini kita menemukan ada sebuah mukjizat bahwasanya sebaik-baik doanya Ibrahim itu tetap lebih sempurna jawabannya Allah. Sebaik-baik pandangannya Ibrahim alaihissalam itu tetaplah lebih sempurna jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim sudah berdoa dengan detail, ya Allah, turunkan nanti di umat ini ada nabi dari golongan mereka. Yang pertama, yang kedua yang nanti mereka mengajarkan membacakan kitab-Mu. Yang kedua, yang ketiga nanti kelak mereka mengajarkan isi dari kitab-Mu dan juga mengajarkan hikmah atau sunnah-sunnahnya. Kemudian selanjutnya barulah setelah itu tazkiyatun nufus, membersihkan hatinya. Namun jawaban Allah berbeda. Oh, enggak seperti itu caranya. Ternyata caranya yang pertama justru yatlu alaihim ayatihi, dibacakan atau ditilawah, dibacakan kepada mereka ayatnya, dengan itu sudah bisa yuzakkihim, sudah bisa mensucikan hatinya, sudah bisa menanamkan keimanan dalam diri mereka. Ketika hati sudah bersih, ketika sudah iman sudah tertanam, baru yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru setelah itu ta'limul Quran dan juga hikmah. Next. Maka doa ini kalau kita lihat dari sejarahnya, jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim sebenarnya adalah 4.200 tahun, jamaah sekalian. Maka doa Nabi Ibrahim sejatinya dikabulkan dalam jangka waktu 4.200 tahun. Kadang kita doa pagi, sore belum dikabulkan itu sudah banyak ngeluhnya. Baru doa ini kok tadi dah doa kok belum dikabulkan, minta kemudahan kok malah hari ini dikasih sulit. Nabi Ibrahim saja doanya 4.200 tahun baru dikabulkan. Dan dampaknya luar biasa atas antara mata rantai antara nubuah satu dengan nubuah lainnya kita rasakan sekarang. Yang mana sudah jaraknya sudah beribu-ribu tahun juga. Nah, maka kita salah satu adab kita dalam berdoa adalah kita tidak bergesa-gesa, tidak tergesa-gesa untuk minta dikabulkan. Allah lebih tahu kapan dikabulkan dan Allah lebih tahu caranya. Ibrahim pakai cara yang sudah dikiranya sempurna, ternyata Allah punya cara yang lebih sempurna dalam mendidik umat ini. Maka turunlah ayat lain yang menjelaskan apakah tugas seorang rasul. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Maka sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman. Apa karunianya? Yaitu ketika Allah mengutus seorang rasul Muhammad. Maka Nabi Muhammad adalah karunia bagi kita semua. Karena Nabi Muhammad diutus kepada kita untuk yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sekali lagi Allah dalam ayat ini menekankan metodenya, menekankan kurikulumnya, bahwasanya caranya adalah yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Setelah dibacakan ayatnya, tilawatul Quran, di situ Allah sudah bisa memasukkan keimanan. Maka kalau kita dengar sejarahnya Umar bin Khattab ketika masuk Islam, belum mendengar ajarannya, baru mendengar bacaannya ketika saudaranya membacakan surat Toha. Datang ke rumah saudara perempuannya, ternyata adik iparnya membacakan surat Toha, langsung tersentuh hatinya, masuk keimanan. Itu belum ikut kajian, belum ikut dakwahnya Rasul, tapi sudah dimasukkan, sudah ditazkiyatun nufus. Betapa bahwasanya hidayah itu datangnya bukan dari yang mengajar, tapi benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah bersih hatinya, Allah akan masukkan ilmu apapun akan mudah. Baru setelah tazkiyatun nufus, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Diajarkan ilmu-ilmu tentang Quran, diajarkan ilmu-ilmu tentang hikmah, yaitu tafsir, hadis, fikih dan sebagainya. Maka dari sini kita bisa ambil bahwa tugas risalah adalah Rasul sekali lagi dari kalangan sendiri. Apa yang dilakukan pertama kali? Tilawah, membacakan ayat-ayat kepada umat. Yang kedua tazkiyah, yaitu dengan itu Allah sudah bisa mampu membersihkan hati seseorang, menanamkan keimanan dan akidah. Kemudian taklim, baru setelah itu mengajarkan. Next.
Maka Bapak Ibu sekalian, ketika ada pertanyaan bagaimana Rasulullah mendidik umatnya, ternyata Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita. Ada manhaj pendidikan Rasul. Manhaj itu kurikulum, metode Rasulullah mendidik umatnya. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Kalau kita perhatikan 4 ayat tadi susunannya selalu sama. Rasulan minkum. Yatslu, Rasul dari golongan kalian. Yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, kemudian mensucikannya, menanamkan akidah, menanamkan keimanan. Setelah membacakan ayat, kemudian menanamkan keimanan. Jadi akidah dulu yang ditanamkan kepada umatnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian mengajarkan, setelah itu barulah tentang syariat, tentang muamalah, tentang fikih, tentang akhlak dan lain sebagainya. Apalagi yang diajarkan oleh Rasul, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan yang diajarkan oleh Rasul adalah hal-hal yang belum diketahui oleh para umatnya. Next. Maka di sini ada kurikulum pendidikan Rasul. Yang pertama jamaah sekalian adalah utusan dari kalangan sendiri. Yang kedua tilawatil Quran, membacakan ayat Quran. Sudah anak itu awal pertama bisa baca Quran dulu. Ketika anak sudah bisa baca Quran, Allah insya Allah akan Allah sucikan hatinya, Allah akan mudahkan hatinya dalam menerima ilmu-ilmu yang lainnya. Yang pertama yang diajarkan adalah kepada anak kita harus ditanamkan adalah Al-Quran. Baru yang kedua adalah tentang hikmah atau sunnah. Yang ketiga barulah dengan hal-hal yang belum diketahui. Misalkan kita ingin jadikan seorang pedagang, diajarkan ilmu tentang perdagangan. Misalkan dia ingin kita jadikan seorang teknisi, diajar tentang ilmu tentang arsitektur dan seterusnya, hal yang belum diketahui. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah pun masuk ke dalam ilmu-ilmu yang para sahabat jalani dalam kehidupan. Diajari berdagang karena Rasulullah seorang pedagang. Nah, ini bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya. Maka sebuah pertanyaan tadi jamaah sekalian terjawablah. Apakah yang kira-kira ditanamkan seorang Rasul dalam hati seorang Bilal bin Rabah, dalam hati seorang Abu Bakar As-Siddiq sehingga rela meninggalkan seluruh hartanya untuk di jalan Allah? Apa yang kira-kira Rasul ajarkan kepada seorang Sumayyah, seorang wanita yang menjadi syahid pertama kali dalam sejarah Islam, ketika kemudian memilih mempertahankan keimanannya dibandingkan dengan hidupnya bahkan? Apa yang Rasul ajarkan kepada Umar bin Khattab, manusia yang tadinya begitu membenci Rasulullah, begitu jahilnya, bahkan begitu terdepannya dalam melaksanakan kemungkaran, menjadi manusia yang menjadi terdepan dalam membela kebenaran. Maka jawabannya itu menjadi bekal kita dalam mendidik anak-anak kita. Next. Nah, disinilah menjadi solusi bagi kita serta jawaban bagi kita semuanya. Apa bekal anak-anak kita sekarang? Apa bekal pemuda di zaman ini? Yang sekali lagi kita bukan merumuskannya sendiri. Kita mengambil dari referensi terbaik yaitu Al-Quranul Karim. Ketika Rasulullah berhasil mendidik pemuda-pemudanya dengan cara yang hebat sehingga melahirkan generasi yang hebat. Bahkan di usia yang relatif sangat muda. Kalau kita lihat kembali sejarah, kita lihat lagi sirah. Pemuda dicetak Rasulullah luar biasa hebat. Bahkan tugasnya luar biasa berat. Ada seorang sahabat, Usamah bin Zaid, yang pada umurnya 18 tahun mendapatkan tugas dari Rasulullah memimpin pasukan perang. Menjadi panglima perang, bahkan beliau adalah panglima terakhir yang diutus oleh Rasulullah. Siapa pasukannya? Sahabat-sahabat senior Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab menjadi pasukan-pasukannya. Ada lagi yang kedua, kita sering mendengar seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau umurnya 17 tahun pertama kali melontarkan anak panah di jalan Allah. Yang pertama kali melontarkan anak panah di jalan Allah adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Berapa umurnya ketika itu? 17 tahun. Siapa yang 17 tahun angkat tangan? Wah, ini sudah lontar anak panah ya, sudah belajar, alhamdulillah. Kemudian ada lagi sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam. Kalau kita mendengar kalimat Arqam, kita ingat dengan Baitul Arqam, yaitu sebuah rumah yang dijadikan rumahnya markasnya dakwah Rasulullah selama 13 tahun di Mekah. Apakah kita pernah tahu berapa umur Al-Arqam bin Abil Arqam ketika itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? 16 tahun, Bapak-bapak, Ibu-ibu. 16 tahun menjadikan rumahnya markas dakwah Islam ketika masih awal turunnya wahyu. Seorang pemuda semuanya. Tentu menjadi pertanyaan besar, siapa gurunya ini? Kemudian ada lagi sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Umurnya 15 tahun. Seorang yang menjadi tamengnya Rasulullah ketika perang Uhud. Beliau ketika itu masih umur 15 tahun.
Zubair bin Awam 15 tahun menjadi seorang yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah adalah seorang anak muda 15 tahun. Zubair bin Awam. Kemudian ada lagi yang seorang tokoh yang kita semua tahu menjadi nama kita bersama, Zaid bin Sabit. Menjadi penulis wahyunya Rasul, menjadi penerjemahnya Rasul umur berapa? 13 tahun. 13 tahun berarti kelas berapa? 1 SMP. Nah, ini kelas 1 Arka Hakam ini sudah jadi penulis wahyu, penerjemahnya Rasul. Umur 17 tahun sudah menerjemahkan dari bahasa Suryani dan sebagainya. Itu anak muda umur 13 tahun. Pertanyaan besar ada siapa gurunya? Bagaimana cara mendidiknya? Dan sebuah kisah heroik yang kita sering mendengarnya, Muhammad Al-Fatih, umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Yang mana panglima-panglima raja-raja sebelumnya tidak mampu menaklukkannya, bahkan berputus asa untuk menaklukkannya. Menaklukkan yang ketika itu dikuasai oleh Bizantium Romawi Timur, dapat ditaklukkan oleh anak muda umur 21 tahun. Maka bagaimana cara mendidik supaya anak-anak kita menjadi tokoh-tokoh seperti ini? Betapa banyak superhero hebat di dalam Islam, tapi yang kita tonton sekarang yang diajukan kepada umat ini sekarang justru tokoh-tokoh fiktif yang tidak ada di dunia nyata sebenarnya. Maka ketika kita membekali diri kita dan membekali anak-anak kita, kita ambil dari sirahnya Rasulullah mendidik umatnya, kita ambil dari cara Allah mengajarkan kepada Rasulullah di dalam Qur'annya, hal yang pertama kita tanamkan adalah salimul akidah, yaitu memperkuat tauhid-tauhid yang benar, tauhid yang lurus. Seperti halnya Rasulullah pertama kali mengajarkan kepada umatnya adalah mengajarkan Quran, barulah setelah itu Rasulullah ajarkan keimanan. Nanti dulu Pak mungkin ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi, ajarkan dulu dengan Quran. Menanamkan iman dan pada Allah dan hari akhir. Dan seperti inilah cara Rasulullah mengajarkan para sahabat. Kalau kita lihat surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan di Mekah, atau wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ketika masih di Mekah, berarti zaman awal-awal dakwah. Masih 13 tahun pertama, karena Rasulullah di Mekah 13 tahun, itu hanya tentang menanamkan akidah, menanamkan keimanan kepada Allah, menanamkan kepada hari akhir. Dan itulah yang membuat para sahabat begitu menggeloranya berjuang bersama Rasulullah. Kalau kita buka misalkan Juz Amma, nah, Juz Amma itu 90% surat Makkiyah, ya. Itu hampir semua rata-rata ayatnya tentang iman pada Allah, iman pada hari akhir. Amma yatasa'alun, tentang apa mereka bertanya-tanya. Anin nabail azim, tentang kabar yang besar, tentang berita hari kemudian. Dibuat sahabat itu iman dulu kepada Allah, bahwasanya kelak akan ada hari akhir, akan ada hari pembalasan yang mana dunia ini tidak ada apa-apanya. Kita buka lagi surat selanjutnya, An-Nazi'at wan nazi'ati gharqa. Kemudian nanti di ayat 34 ada faidza ja'atit tamatul kubra. Ketika datang tamatul kubra, sebuah peristiwa yang besar, sebuah hari kiamat. Yauma yatadzakkaru insanu ma sa'a. Orang-orang akan ingat apa yang sudah saya lakukan, apa yang saya kerjakan di dunia. Ternyata benar toh datangnya hari kiamat. Kemudian dalam surat selanjutnya lagi kita buka abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dalam ayat ke-33 fa idza ja'atis shakhah. Dan ketika datang shakhah, suara yang memekakkan telinga, suara sangkakala. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Orang-orang ketiga itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa bani, wa ummihi wa abi, bahkan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan lari dari istri dan anak-anaknya. Bahkan hal yang paling berharga di dunia ini ketika hari itu tiba ditinggalkan oleh manusia. Saudaranya, bapak ibunya, keluarganya, istri dan anaknya ditinggalkan semua. Maka sahabat dibuat iman dulu, ditanamkan keimanan dulu. Buktinya ketika kita membuka surat Makkiyah, semuanya rata-rata membicarakan tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dibuat para sahabat menjadi hamba akhirat sehingga mereka mudah meninggalkan dunia. Maka kita tidak heran mendapati pemandangan Abu Bakar meninggalkan seluruh hartanya, Umar meninggalkan setengah hartanya. Bilal begitu kuatnya mempertahankan keimanannya ketika disiksa oleh para majikannya. Maka ada sebuah cerita, sebuah permisalan ketika itu Rasulullah pernah suatu pagi melakukan perjalanan ke pasar. Di pasar di sana banyak berkumpul para sahabat. Dan di pasar itu di tengah-tengah ada seekor kambing kecil, cacat, mati. Nah, sudah sempurna itu ya. Kambing kecil, cacat, sudah jadi bangkai mati di tengah pasar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Man yuridu hadza bidirhamin?" Kata Rasulullah, "Man yuridu hadza bidirhamin?" Siapa yang mau kambing ini dengan seharga 1 dirham?
Sahabat tidak ada yang mau. Buat apa kami sudah kecil, mati sudah jadi bangkai cacat lagi. Tidak ada yang mau. Kemudian Rasul bertanya lagi, man yuridu hada bila syai'in. Barang siapa yang ingin kambing ini tanpa membayar sepeser pun. Kemudian para sahabat apakah ada yang mau? Kembali lagi tidak mau. Buat apa? Toh kalau dia saja hidup, itu sudah cacat, tidak bisa jadi apa-apa. Masih kecil cacat lagi. Nah, itu kalau hidup ini sekarang sudah jadi bangkai. Terus kata Rasulullah bersabda, dan ingatlah bahwasanya dunia di mata Allah itu lebih hina daripada kambing kecil cacat ini. Kita saja dihadapkan dengan kambing kecil cacat sudah jadi bangkai, tidak ada yang mau. Dunia itu di mata Allah itu lebih hina daripada kambing kecil cacat ini. Kalau kita ingin melihat betapa hinanya dunia, kita bisa lihat ketika terjadinya bencana alam. Tidak ada berharganya rumah-rumah mewah, tidak ada berharganya mobil-mobil, kendaraan-kendaraan yang mentereng. Tidak ada harganya harta yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun, semuanya habis begitu saja di hadapan Allah. Dan para sahabat dihadapkan dengan kondisi ini. Ketika di awal-awal dakwah disampaikan, idza syamsu kuwirat, nanti matahari itu digulung. Idza sama'un fatarat, nanti langit itu dipecah belah. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Hari kiamat, kamu tahu hari kiamat? Nanti semuanya manusia hanya seperti laron-laron berterbangan. Dan ayat-ayat lainnya yang menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat dan kebenaran hari akhir. Maka yang pertama kali ditanamkan Rasulullah kepada para sahabatnya adalah salimul akidah. Dan inilah yang seharusnya kita pakai dalam mendidik anak-anak kita. Kita tanamkan akidah yang kuat. Salimul akidah, yaitu dengan memperkuat tauhid, menanamkan iman kepada Allah dan hari akhir, dan mengembalikan anak kita kepada Quran. Yatslu alaihim ayatihi, dibacakan kepada mereka Quran. Ajarkan mereka membaca Quran. Next. Kemudian setelah salimul akidah, apa yang menjadi manhajnya Rasulullah dan kita gunakan dalam diri kita sekarang mendidik anak-anak kita, yaitu sahihul ibadah. Sahihul ibadah adalah ibadah yang betul, yang benar, dan istiqomah. Tadi disampaikan oleh kakak moderator ya, ada bahwasanya salah satu keutamaan kita dalam beribadah bukan cuma kita top dalam ibadah, tapi juga perlu keistiqomahan. Dan ini sebuah kesyukuran kenikmatan yang begitu besar ketika kita mampu istiqomah. Lantas bagaimana caranya kita beristiqomah dalam ibadah? Kita mulai bangkit dari masjid. Seperti halnya Rasulullah SAW mulai menghimpun umatnya, mengajarkan umatnya semuanya mulai dari masjid. Dan kalau zaman sekarang bapak-bapak ibu sekalian, butuh 3 hal minimal supaya anak-anak kita benar dan istiqomah dalam ibadahnya. Ada guru, ada buku, dan ada kamu. Nah, ini kalau sekarang ini butuh 3 minimal. Supaya anak ini benar, sekarang ini luar biasa fitnah yang terjadi bapak-bapak ibu sekalian. Kalau tidak ada guru, nanti maka gurunya, kata Rasulullah, kalau kita belajar agama tidak ada guru, maka gurunya syaitan. Yang kedua, kita sekarang butuh buku. Menjadikan referensi jarak antara kita dengan Rasulullah begitu jauhnya. Ribuan tahun, maka apa yang menjadi tali di antara zaman kita dengan zaman Rasulullah, yaitu kitab-kitabnya para ulama, para salafus saleh. Kita membutuhkan buku. Dan yang ketiga, kita butuh kamu. Sekarang ini untuk beribadah kita tidak bisa sendirian. Kita kadang butuh komunitas, butuh kamu. Saya yakin anak-anak ini kalau sendirian disuruh datang ke sini tidak mau, berat. Tapi kalau ayo bareng-bareng, santri ini sekarang ikut kajian semua, ini lebih mudah digerakkan. Ikut komunitas ngaji, ikut komunitas kajian Temanggung, ikut komunitas jamaah, bisa apapun itu sebenarnya kita dalam rangka istiqomah dalam ibadah. Maka hal-hal yang kemudian Allah berikan dalam kehidupan kita, berupa fasilitas-fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita, supaya menjadikan ibadah kita istiqomah dan benar, kita digunakan untuk lebih dekat kepada Allah. Kita gunakan kendaraan-kendaraan kita, memastikan kendaraan kita bukan cuma memenuhi kebutuhan atau hajat-hajat dunia kita saja. Jadikan motor kita, mobil kita kelak menjadi saksi, membawa meringankan langkah kita menuju ke tempat-tempat majelis ilmu. Jadikan harta-harta kita menjadi saksi bahwasanya kita belanjakan di jalan Allah. Sekarang orang itu terbalik. Begitu berlomba-lomba membangun misalkan kuburannya, dibangun sedemikian rupa, dikasih keramik yang luar biasa mahal. Kalau perlu bisa masang AC di dalamnya. Gampang Bapak Ibu sekalian kalau pengen masang AC di kuburan itu. Pasang AC di masjid, maka nanti akan menjadi pendingin kelak kita di kuburan kita. Bagaimana ingin memperluas kuburan kita? Perluas pondok-pondok pesantren, maka akan memperluas liang kubur kita. Bagaimana akan menjadi, maka kita dijamin oleh Allah makanan kita di hari akhir kelak kita, maka kita beri makan anak-anak miskin ketika di dunia.
Maka kita gunakan fasilitas Allah berikan kepada kita sekarang untuk sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah ditanamkan Rasulullah kepada para sahabat sehingga para sahabat begitu mudahnya membelanjakan harta mereka. Tanpa ragu setelah ditanamkan keimanan di dalam dada mereka, kemudian Allah karuniakan kepada mereka harta luar biasa. Kalau kita melihat sirahnya tidak ada sahabat itu yang kemudian kekurangan secara finansial. Rata-rata semua sahabat kaya raya. Bahkan sampai sekarang rekening terbanyak di Arab Saudi itu masih rekeningnya sahabat. Yaitu sahabat Utsman bin Affan. Yang ketika itu membebaskan sebuah sumur milik orang Yahudi dengan harga yang berkali-kali lipat. Namun sekarang sumur itu masih tetap terus mengalir. Dan masih terhitung saldonya itu untuk Utsman bin Affan. Masya Allah. Maka sahabat tidak ada ragu ketika mereka menjadikan fasilitas yang Allah berikan kepada mereka untuk di jalan Allah. Karena mereka yakin inilah harta mereka sesungguhnya yang kelak akan mereka nikmati di hari kemudian. Next. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, yang mana kita meniru Rasulullah dalam mengajarkan umatnya atau para sahabatnya, setelah salimul akidah, kemudian sahihul ibadah, kemudian solihul akhlak, yaitu akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Karena mau bagaimanapun Bapak-Bapak Ibu sekalian, orang lain, orang kafir, orang-orang yang lain itu melihat Islam bukan dari Qur'annya sekarang zamannya itu. Mereka tuh melihat umatnya, melihat kitanya, melihat santrinya. Maka sesungguhnya kita inilah yang menghidupkan nilai-nilai sunnah Rasulullah. Kita inilah sejatinya adalah humasnya Islam. Kita ini sejatinya adalah public relationship-nya agama ini, yaitu pribadi seorang muslim. Karena mereka sekarang memang ini sebuah kondisi yang pahit tapi harus kita hadapi. Ketika melihat Islam, tidak melihat ayat, tidak melihat Quran, orang Islam saja seperti itu. Pondok pesantren seperti itu. Itu katanya ustadz, katanya kiai. Sekarang kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini, jamaah sekalian. Maka tugas kita adalah menjadikan diri kita, menjadikan anak-anak kita menjadi public relationship-nya agama ini. Menjadi humasnya agama ini. Menjadi proposalnya agama ini. Tunjukkan bahwasanya Islam itu adalah Islam yang hebat. Islam itu orang yang tidak terbelakang. Islam itu agama yang keren. Orangnya kalau jadi santri itu ternyata tetap keren-keren, bisa banyak hal, tidak tertinggal. Kalau pondok pesantren itu ternyata bisa hebat, bisa mengumpulkan banyak jamaah, bisa kemudian melakukan banyak program, bisa banyak berbagi kepada masyarakat. Itu sejatinya kita sedang bersolihul akhlak, menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang mulia, meninggikan kalimatullah. Next. Dan pada kondisi kita sekarang ini memang perlu beberapa tambahan jamaah sekalian. Mungkin tidak cukup dengan sekarang hanya salimul akidah, sahihul ibadah, salihul akhlak. Perlu beberapa poin yang menjadi penguat untuk zaman ini. Sekali lagi memang Allah ciptakan manusia sesuai dengan zamannya. Allah lahirkan anak kita di tahun ini ya memang karena mereka sesuai dengan zaman ini. Maka perlu 3 hal minimal yang menjadi tambahan bagi anak-anak kita. Ada qawiyul jismi, perlu tubuh yang kuat, perlu tubuh yang sehat. Mempunyai intelektual dalam berpikir, sekarang mungkin ada akademis, ada tingkat pendidikan, sekarang menjadi sebuah keperluan dalam berdakwah, sekarang menjadi sebuah kebutuhan dalam sebuah perjuangan. Biasa kalau misalkan pendidikannya rendah masih dianggap remeh, tidak diberikan amanah-amanah yang lebih besar. Padahal ketika dia menempati amanah lebih besar, bisa memberikan maslahat yang lebih banyak. Hanya karena mungkin kurang menyandang gelar di belakangnya. Sekarang butuh intelektual dalam berpikir dan ada satu hal lagi. Tambah life skill. Nah ini sekarang luar biasa kompetisinya. Kalau kita bahas anak muda zaman ini, mungkin beberapa bulan yang lalu kita pernah membahas bagaimana anak muda si zaman ini ternyata begitu derasnya persaingan antara mereka. Maka kalau tidak punya life skill, tidak punya keterampilan hidup, tidak punya kemampuan dalam berkarya, itu biasanya sering kalah dalam kompetisi. Ya. Maka ini ada salah satu bekal yang harus kita berikan kepada anak-anak kita yaitu life skill. Yang misalkan kita lihat potensinya dalam dunia IT, dalam dunia komputer, kita beri fasilitas itu. Misalkan kita lihat anak ini punya potensi dalam dunia bisnis perdagangan, kita latih dalam dunia itu. Maka sekali lagi kita ikut cara Rasulullah. Pertama Allah turunkan Quran, kita bacakan Quran kepada anak-anak kita. Kemudian Allah tanamkan akidah ke dalamnya. Kita ajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga kita ajarkan ibadah yang benar. Kita carikan teman-teman yang baik. Kita carikan tempat-tempat yang baik untuk tempat pendidikannya. Kemudian solihul akhlak,
kita didik dengan akhlak yang mulia. Jadikan anak-anak kita menjadi orang yang dapat dipandang sebagai seorang muslim yang mulia. Dan yang ketiga kita tanamkan tambahan-tambahan berupa qawiyul jismi, intelektualitas dan juga skill untuk menghadapi kehidupan yang mungkin sekarang lebih keras seperti ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikut adalah cara Rasulullah SAW mendidik umatnya, dan tentu ini di antara cara-cara beliau yang sangat banyak sekali. Sekali lagi sebuah karya yang luar biasa Rasulullah tunjukkan kepada kita. Bahwasanya dalam waktu singkat 23 tahun Rasulullah diutus kepada umatnya. 13 tahun ada di Mekah, kemudian 10 tahun Rasulullah di Madinah. Nanti kalau kita bicara Madinah, beda lagi cara Rasulullah mendidik umat Madinah itu ternyata. Bagaimana Rasulullah mendidik sahabat Ansor ternyata menakjubkan juga jamaah sekalian. Pernah satu kisah mungkin jadi clue gitu, jadi sebuah cerita yang semoga membuat kita semakin penasaran. Ketika Rasulullah setelah Fathul Mekah, kemudian Rasulullah membagikan ghanimah justru kebanyakan kepada orang-orang yang baru masuk Islam ketika itu di Mekah. Bayangkan perasaan orang Ansor coba. Kalau kita pikir sebagai manusia zaman ini kan, kok bisa gitu. Sudah kita tolong Muhammad ini, sudah kita terima di tempat kita, sudah kita lindungi di tempat kita. Kok ketika menaklukkan Mekah yang dikasih harta justru orang Mekah. Wah, ini berarti dia hatinya masih di Mekah ini. Masih ke tanah kelahirannya ini. Kok kita nggak dianggap itu orang-orang Ansor? Kalau sekarang perasaan kita gitu ya, udah nggak dianggap, nggak diperhatikan tuh, berarti rasakan nyesek sekali, sakit sekali itu. Kemudian orang Ansor tanya kepada Rasul, ya Rasul, kok kamu bagikan ghanimah? Kenapa engkau bagikan ghanimah harta rampasan itu justru kepada orang yang baru masuk Islam kemarin? Kenapa bukan kepada kami yang sudah bersama engkau? Bertahun-tahun kami terima engkau ketika engkau sedang hijrah. Kami sambut engkau, kami lindungi engkau dari musuh-musuhmu. Kami berjuang bersamamu di Badar, di Uhud dan seterusnya. Kenapa justru harta rampasan perang itu engkau bagikan ke orang Mekah? Dan jawaban Rasul Masya Allah, cara mendidik orang Ansor. Orang Mekah datang ke saya, minta sapi tak kasih sapi. Minta onta tak kasih onta. Minta uang tak kasih uang. Habis itu apa? Pergi. Lah awakmu tuh tak kasih saya, bawa diriku pulang ke Madinah. Masya Allah. Orang Mekah cuma saya kasih sapi mau pulang ke rumah gitu ya. Orang Mekah minta unta tak kasih unta pulang ke rumah. Minta uang tak kasih uang pulang ke rumah. Dikasih dinar dirham pulang ke rumah. Kenapa? Karena itu yang mereka cari orang-orang Mekah. Sedangkan kamu orang Madinah, kamu pulang ke rumah tuh bawa saya, bawa Muhammad Rasulullah. Langsung mereka menangis ketika itu. Artinya apa? Rasulullah ingin menjaga bahwasanya sudahlah, orang Madinah kamu sudah jadi pahlawan, jadi pahlawan saja. Kamu sudah mentalnya memberi saja terus. Tidak usah tercemari dengan minta imbalan. Dan sekarang apa yang terjadi? Anak cucunya Ansor di Madinah itu tidak pernah miskin. Karena Madinah selalu ramai dikunjungi para jamaah haji setiap tahunnya. Kenapa? Karena kuburannya Rasulullah di sana, tinggal di sana, meninggal di Madinah. Itulah cara Rasulullah membalas jasa kepada orang Ansor. Sampai sekarang anak keturunan Ansor tidak ada yang miskin, Madinah selalu ramai. Padahal kalau kita lihat rukun haji itu tidak ada yang ke Madinah. Betul nggak? Semua rukun haji adanya di Mekah. Mengapa orang-orang masih ke Madinah? Ya karena ada syariahnya Nabi, karena ada masjidnya Nabi, karena ada para panglimanya Nabi di sana, karena ada para penolongnya Nabi di sana. Ini cara Rasulullah mendidik orang Madinah. Maka sungguh kalau kita kupas seorang Rasulullah, seorang Muhammad sebagai seorang guru, Masya Allah luar biasa banyaknya. Kita satu sesi ini saja pagi, kita sudah ditakjubkan dengan cara Rasulullah mendidik orang-orang Mekah. Mendidik umat yang tadinya seorang ummi terbelakang, bodoh secara perilaku, kemudian sangat jahiliyah, dirubah menjadi generasi terbaik, menjadi khairul qarni. Maka bagaimana ketika kita ingin menjadikan anak-anak kita sebuah generasi yang sama hebatnya, maka harus menggunakan cara yang sama hebatnya, menghadirkan guru-guru yang sama hebatnya, menggunakan kurikulum yang sama hebatnya, dan menggunakan referensi yang sama hebatnya, yaitu Al-Quranul Karim. Demikian jamaah sekalian, semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi hikmah bagi panjenengan semuanya. Dan sekali lagi ini sesungguhnya menjadi pelajaran, peringatan bagi kami pribadi, karena kami pribadi juga seorang praktisi pendidikan, juga punya anak-anak yang menjadi tanggung jawab. Sesungguhnya memperingatkan kami sendiri yang mungkin masih jauh dari kata kesempurnaan dari manhaj yang sudah Allah berikan. Kadang masih kita mengajukan
ego kita, nafsu kita dalam mendidik anak-anak. Wah, cara yang paling benar itu cara menurut saya. Padahal Allah sudah berikan caranya di dalam Quran. Minimal tadi 4 ayat tadi Allah sudah memberikan referensinya bagaimana Allah memberikan kepada Rasulullah cara mendidik umatnya. Dan semoga menjadi hikmah bagi panjenengan semuanya. Dan atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Asyukuru syukron. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Gih, pemaparan dari beliau Ustadz Fathan Fadilah berkenaan tentang tarbiyah ala Rasulullah. Banyak sekali etapa-etapanya, namun ternyata secara singkat beliau bisa meringkasnya dan melakukannya sampai didikannya itu terasa sampai sekarang. Sudah sekian ribu tahun, 1400 berapa sekarang? 1440? 4 apa 5? 3 apa 4? 4 apa 3? 3 apa 4? 4. Alhamdulillah dengan kondisi ini Allah berikan kepada beliau bagi Nabi Muhammad SAW ilmu yang sangat luar biasa, cara yang sangat luar biasa. Sampai detik ini kita masih bisa merasakan manisnya Islam gitu ya. Sampai tadi disampaikan oleh beliau Ustadz Fathan bahwa enggak semuanya itu disamaratakan cara pendidikannya. Tapi ada basic yang memang menjadi ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar. Tapi tadi di ending dari sebelum closing statement Rasulullah memberikan cara yang sangat indah gitu ya untuk memberikan pelajaran kelas, memberikan pelajaran istiqomah juga. Kamu kalau misalkan udah ngasih ya ngasih aja, kalau udah nolong ya nolong aja. Kepada kaum Ansor tadi, Masya Allah luar biasa sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah cerita dan juga pemaparan yang disampaikan oleh beliau. Selanjutnya seperti biasa di kajian Ahad pagi kita itu kurang lengkap kalau tidak ada yang namanya saring tanya. Nah, efek dari saring tanya nanti akan ada hadiahnya seperti biasa gitu ya. Nah, dari banyaknya kaidah-kaidah ataupun banyaknya pemaparan yang sudah disampaikan, pasti dong ada pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di dalam benak para jamaah, entah itu dari bapak ataupun ibu ataupun dari anak-anakku semuanya, pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, monggo nanti silahkan kepada panjenengan semuanya yang ingin bertanya bisa acungkan tangan dan silahkan bisa bertanya sesuai dengan tema untuk menjadikan jawaban juga dari atas kegelisahan ataupun pikiran yang butuh jawaban dari panjenengan semuanya. Monggo kepada bapak ataupun ibu. Oh nggih. Yang pertama tadi apa yang dimaksud dengan qawiyul jismi? Qawiyul jismi secara arti adalah badan yang kuat, badan yang sehat. Karena sekarang sebuah keharusan ketika kita menginginkan seorang anak yang memiliki akidah yang kuat, salimul akidah, kemudian bisa melaksanakan ibadah dengan benar, sohihul ibadah, bisa berakhlak dengan mulia, dengan solihul akhlak, maka itu menjadi sirna dalam prakteknya ketika anak-anak itu tidak memiliki kesehatan, tidak memiliki badan yang sehat. Itu kalau dalam praktek diri sendiri. Belum lagi dalam kebutuhan sekarang, untuk sebagai seorang anak yang dituntut kemudian bisa berkiprah banyak. Sekarang anak muda itu sudah dituntut banyak berkiprah. Sekarang banyak tagline-tagline anak muda sudah saatnya yang memimpin, anak muda yang sudah saatnya berkarya, anak muda yang sudah saatnya kemudian maju ke depan sebagai imam, sebagai khotib. Sekarang sudah banyak kesadaran alhamdulillah bahwasanya anak muda diberikan kesempatan. Sekali lagi itu semua bisa dilaksanakan dalam prakteknya ketika anak-anak kita mempunyai qawiyul jismi, mempunyai jiwa yang atau badan yang sehat. Dan bagaimana untuk mendapatkannya? Kita kembalikan kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Bahasa Rasulullah pun juga sudah mengajarkan. Dan ini salah satu aspek yang Rasulullah perhatikan kepada para sahabat. Banyak olahraga-olahraga dan ada 3 olahraga yang sangat disukai Rasulullah, yaitu berenang, berkuda dan juga memanah. Nah, artinya apa? Rasulullah saja memberikan pilihan olahraga kepada para sahabat, memberikan pilihan untuk melatih fisik mereka. Dan alhamdulillah anak-anak kita di sini dipenuhi 3-tiganya. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk latihan memanah, latihan berkuda dan juga berenang. Maka kalau kita kembalikan ke anak kita, sekali lagi anak kita memang diciptakan pada zaman ini dan sesuai dengan zamannya.
Kita lihat misalkan dalam potensi olahraga fisik mereka punya minat di bidang apa. Kalau ada mungkin modelnya futsal, bola. Tapi itu semua menunjang yang nanti dikembalikan kepada sahihul akidah, sahihul ibadah, dan sahihul akhlak. Supaya mereka bisa melaksanakan ibadah dengan baik, bisa berperilaku dengan mulia, dan bisa terus menanamkan, mempelajari akidah yang benar seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait tentang penanaman salimul akidah ya tadi. Kalau kita kembali kepada materi yang sudah kita bahas, sesungguhnya Allah pun juga sudah memberikan caranya dan Rasulullah pun sudah mempraktekannya. Kalau kita lihat tadi satu contoh di dalam satu juz yang itu memang kebanyakan surat Makkiyah, artinya memang itu surat atau wahyu diturunkan kepada orang-orang di awal dakwahnya Rasul. Kalau kita lihat cara Rasulullah kebanyakan adalah dengan cara menanamkan tentang tauhid, yaitu iman kepada Allah. Ada juga iman kepada malaikat, wan nazi'ati gharqa, itu iman tentang malaikat dan demi malaikat yang mencabut nyawa, demi malaikat yang kemudian datang ketika waktu subuh, surat Al-Falaq ya. Nah itu berarti tentang iman kepada malaikat. Dan banyak lagi iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena orang-orang Arab jahiliyah menganggap kehidupan itu ya sudah selesai di dunia. Akhirnya terjadilah kemungkaran, kemaksiatan. Padahal secara, kalau kita lihat historisnya, mereka tuh iman sama Allah. Buktinya ketika mereka membuat perjanjian banyak yang menggunakan kalimat bismillah, insya Allah. Mereka menggunakan kalimat wallahi, demi Allah. Namun kemusyrikan luar biasa merajalela. Mereka menyembah Allah melalui perantara Lata, Uzza, Mana, dan seterusnya. Berarti secara kenal Allah mereka sebenarnya kenal sama Allah. Cuma mereka masih menggunakan perantara yang lainnya, berhala-berhala itu. Nah, apa yang ditanamkan kepada mereka? Bahwasanya iman kepada Allah itu harus mentauhidkan Allah, bahwasanya Allah itu satu-satunya dan tidak boleh menggunakan perantara apapun. Yang kedua ada diyakinkan bahwasanya kelak akan ada hari pembalasan, sehingga apa yang mereka kerjakan sekarang kelak akan dibalas. Mendengar wahyu itu kira-kira orang Mekah ketika itu masih minum khamr atau tidak? Masih minum khamr itu, karena belum ada syariat tentang meninggalkan khamr. Masih belum sholat, karena syariat sholat turun ke tahun 10 Hijriah ketika Isra Mi'raj. Tapi ditanamkan oleh Rasulullah langsung di awal tentang hari kemudian, tentang hari pembalasan, tentang hari timbangannya amal, tentang hari kiamat. Maka yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, yang pertama adalah kita kenalkan bahwa Allah itu satu-satunya. Tidak boleh menggunakan perantara dan tidak ada yang lainnya selain Allah. Yang kedua kita kenalkan kepada anak kita bahwa kelak setiap perbuatan dari anak kita, dari anak didik kita atau dari anak keturunan kita akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa kehidupan ini bukan yang terakhir. Ini hanya kendaraan sementara untuk mencapai kehidupan yang lebih abadi. Kalau diibaratkan oleh Nabi tadi, bahkan dunia ini, bumi ini lebih hina daripada seekor bangkai kambing yang cacat di tengah pasar. Dan ketika sudah ditanamkan seperti itu, maka dengan mudahnya ketika Allah turunkan perintah meninggalkan khamr, mereka langsung membanjiri Madinah dengan khamar-khamar mereka. Tanpa ragu, kenapa? Karena di awal sudah ditanamkan bahwasanya kelak yang akan mereka perbuat kalau mereka menentang perintah Allah akan mendapatkan balasan di hari kiamat, seperti itu. Mungkin itu semoga bisa membantu. Sekali lagi ini kami ambil referensinya dari apa yang telah Allah indikasikan di dalam juz terakhir seperti itu. Kalau sekali lagi kita bisa mendapatkan referensi dari yang lain, sama halnya ketika kita bicara metode mendidik anak. Kalau kita buka surat yang lain, ada lagi metode-metode yang lain. Yang itu sebenarnya tidak bertentangan, tapi saling berhubungan satu sama lainnya. Terima kasih Bu Nurul. Sekali lagi semoga bisa membantu menjawab. Jadi salah satu tantangan kita sekarang, dan sering kami sampaikan, Masya Allah sekarang itu fitnahnya sudah luar biasa besar. Yang dihadapi anak-anak kita, yang dihadapi kita. Zaman kita itu sepertinya Ghazul Fikri itu zaman kita, zaman saya. Kalau sekarang kayak nanti, nggak tahu nanti anak-anak semua ini kamu fitnahnya kayak gimana lagi. Kayaknya ada gozu-gozu yang lain, ya. Dan harus bersiap-siap untuk itu. Ditanyakan tadi ada sekarang tantangannya adalah Ghazul Fikri, yaitu perang pemikiran. Maka bagaimana cara kita mengcounter hal-hal tersebut? Nah, kalau kita bahas Ghazul Fikri, maka kita bicara banyak tentang isme-isme. Kalau itu kita bahas mungkin luas sekali. Ada sekulerisme, pluralisme, ada isme-isme yang lain, ya. Maka cara yang pertama adalah kita memperkuat isme kita sendiri. Isme itu apa kira-kira? Nah, berarti kita memperkuat Islamisme kita dulu.
Nah, itu bagaimana memperkuat Islamisme sebenarnya dikembalikan kalau paling benar sebenarnya kita kembalikan kepada tadi kita punya guru, punya buku. Kalau mungkin sekarang biar lebih semangat lagi kita punya kamu gitu ya, kita punya komunitas untuk belajar itu. Jadi pastikan guru kita itu siapa, kemudian kita mempunyai buku tentang itu, dan sekarang untuk mengcounter itu kita bukan cuma cukup ngerti tentang Islam. Ternyata kita juga kalau bisa untuk mengcounter itu dalam artian kita biar bisa melawan arus itu, kita juga harus mengerti kekuatan mereka. Dalam artian kita juga mempelajari isme itu. Sekularisme itu apa? Ciri-cirinya seperti apa? Terus arah-arah kemananya itu seperti apa? Pluralisme itu apa? Ciri-cirinya seperti apa? Kemudian indikasi arah-arahnya ke sana itu seperti apa? Dan itu banyak ternyata memang benar tadi disampaikan sudah dekat sekali dengan kehidupan kita. Dan apa yang terjadi? Ya sekarang ini kita mengatakan misalkan kita mengangkat satu syariat. Kita mengangkat misalkan masalah hijab, jilbab. Itu sudah komen-komen kita dapatkan, wah ini kan kebebasan saya, ini pilihan saya, wah yang penting saya masih berkelakuan baik. Itu semua adalah hasil dari isme-isme yang tidak terkonter sebenarnya. Jadi sudah tanpa disadari masuk, walaupun kita tidak belajar itu. Kita nggak ngerti kadang ketika mengucapkan, yang penting saya baik, mau saya tidak sholat tidak apa-apa, yang penting sudah baik. Kadang nggak sadar mulut kita. Tapi sesungguhnya itu adalah sudah masuk ke isme-isme yang ditanamkan oleh cara-cara musuh Allah melawan Islam. Maka yang pertama kita tahu isme kita dulu, bahwa saya sholat itu sebuah kewajiban. Misalkan kita bahas sholat, misalkan jilbab adalah sebuah perintah. Maka ketika sebuah perintah, mau kita baik tidak baik ya tetap berjilbab. Mau kita baik tidak baik kita sholat, karena sholat yang akan menjadikan kita baik. Maka kita paham dulu isme kita paham dulu din kita seperti itu. Kemudian setelah itu, baru kalau kita memiliki kesempatan, kita tambah dengan kita mengetahui ciri-ciri isme-isme yang lain. Maka ketika kita melawan ghazul fikri seperti itu, kita insya Allah dalam kondisi lebih siap. Bukan hanya ketika dalam arena yang lebih formal, misalkan perdebatan atau misalkan debat ilmiah atau apa. Hal yang paling kecil saja, misalkan kita memerintahkan anak, kita mendapatkan jawaban yang seperti tadi. Mbok ya sholat gitu. Terus anaknya jawab, wis kerep misalnya gitu, misalnya gitu. Wis tahu, wis kerep gitu. Langsung, nah itu sebenarnya mungkin jawaban candaan buat anak-anak. Tapi mereka dapatkan jawaban itu kira-kira dari mana? Dari tontonan-tontonan, dari tongkrongan-tongkrongan yang mana itu sebenarnya sudah memfilter dari isme-isme yang sudah ditanamkan sedemikian lama. Tapi sebuah fakta yang didalami langsung oleh para praktisi hal seperti ini, ghazul fikri, mereka bukan para pejuang ya, para pejuang sekularisme dan selainnya itu sekarang sedang di titik putus asa sepertinya. Mereka menemukan seperti bumerang dari pemikiran mereka sendiri. Misalkan feminisme. Mereka dulu gencar feminisme itu tentang apa Bapak Ibu? Tentang kesetaraan wanita gitu, kesetaraan gender. Udah disetarakan repot sendiri ketika kerjanya kayak laki-laki misalnya seperti itu. Kenapa? Karena menyalahi fitrah Allah. Ketika mereka bicara feminisme, harus setara misalkan cowok dan cewek, laki-laki dan perempuan. Setaranya itu gimana? Kalau laki-laki boleh kerja 10 jam, perempuan juga boleh kerja 10 jam. Kamu sendiri aja jadikan laki-laki standarnya kok. Mereka bingung sendiri dengan pemikiran mereka. Sekarang sedang di fase itu, maka sekarang lagi dicari cara lain. Maka pertanyaannya adalah justru ke anak-anak kita. Kalian siap atau tidak menerima fitnah yang lebih besar lagi kelak gitu ya. Mungkin zaman-zaman kita dulu menerima perang pemikiran seperti itu, sekarang kayaknya sudah dengan cara yang berbeda walaupun orangnya ya tetap orang-orang atau golongan yang sama seperti itu. Itu mungkin Bu Nurul kalau semoga bisa membantu dalam artian pertama ditanamkan dulu isme kita, ditanamkan dulu pemahaman yang kita miliki yaitu tentang Islam yang murni, bahwasanya setiap perintah juga kita sampaikan dengan perintah yang murni, tentang akidah juga kita sampaikan akidah yang murni, sehingga kelak ketika anak menghadapi realita yang berbeda mereka bisa mengkontrnya bahwasanya saya sudah pernah mempelajari yang sebenarnya seperti itu. Dan kalau perlu ditambah, jika ada kesempatan sekarang sudah banyak sekali kalau mencari yang seperti itu, modelnya itu yang resmi seperti jurusan atau apa, kalau ataupun yang non formal seperti Zoom atau online sekarang sudah banyak tentang seperti seminar apa tentang sekularisme itu sudah tersebar di mana-mana insyaallah. Mungkin begitu untuk semoga bisa membantu menjawab. Seperti itu Ibu Nurul.
Semoga menjawab dari pertanyaan panjenengan. Kepada ya panitia bisa memberikan hadiah. Di situ ada bingkisan sedikit dari kami dan juga ada buku. Semoga buku itu bermanfaat yang berjudul Bersama Allah Kita Bisa. Memang kita bisa pasti sama Allah. Nggak mungkin kita nggak bisa kalau itu sama Allah. Pasti bisa. Karena la haula wala quwata illa billah. Bersama Allah pasti bisa. Karena kita kalau nggak ada Allah nggak bisa jadi apa-apa gitu kan. Kita hanya manusia lemah, makhluk yang sangat-sangat hina kalau tanpa dari bantuan dan juga pertolongan Allah Ta'ala. Maka dengan kita PDKT dekat sama Allah, Allah yang maha mulia, maka dengan itu Allah memuliakan kita. Dengan adanya kita dekat sama Allah yang maha kaya, maka Allah yang akan mengayakan kita. Ketika Allah itu maha terbaik, maka dengan adanya kita bersama Allah Ta'ala, kita menjadi manusia yang terbaik. Nggak usah repot-repot cari namanya perhatian manusia. Ketika kita dah berusaha terbaik kepada Allah Ta'ala, biarkan Allah saja yang memberikan terbaik kepada kita. Dimanapun kita berada, bisa jadi di sini kita dianggap orangnya bagus. Belum tentu di luar kita dianggap orang bagus ya kan. Ataupun ketika itu adalah perbahasannya Rasulul Fikri, di sosial media mungkin kita terkesan bagus. Tapi bisa jadi di dunia nyata nggak terkesan bagus. Maka semoga dengan adanya kita senantiasa PDKT, pendekatan diri sama Allah Ta'ala, sebaik-baik mungkin, bahkan terbaik gitu ya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita aktivitas, kita tetap menjadi yang terbaik. Karena yang menentukan yang terbaik dari yang terbaik adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga itu Ibu Nurul sedikit memberikan gambaran. Mungkin belum tentu ini mewakili, tapi semoga memberikan jawaban. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni a'udzubika masta'adza bihi abduka wa nabiyyuka. Allahumma waj'alna kulla qada'in qadaitahu li khairan. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya ghaniyyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya rahimu ya wadudu ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada panjenengan semuanya yang sudah berhadir di kajian kesempatan kali ini. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih banyak. Semoga panjenengan bisa pulang membawa oleh-oleh berupa ilmu dan semoga besok panjenengan bisa datang sini dengan rombongan gitu ya. Rombongan jamaah PKK-nya atau jamaah arisannya dan sebagainya. Monggo silahkan. Kami host juga mewakili ucapan terima kasih banyak. Kepada panjenengan semuanya kami aturkan bisa sugeng kondur. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.